kalau saya menjadi seorang manajer, mau menjadi seorang, orang yang memang menjadi tahap seorang manajer yang berkomunikasi dengan banyak orang, berarti saya harus banyak ahli dan harus banyak tahu. Dari sini dituntut bahwa ketika seorang menjadi seorang manajer yang di mana nanti lulusannya, ya diprioritaskan menjadi manajer, kita tadi sempat bicara tadi bahwa kalau kita bicara dalam satu perusahaan kita akan berdiskusi dengan banyak orang lain, berkomunikasi dengan banyak tim. Itu kenapa manajemen menjadi satu pertimbangan kita untuk bisa kita bicara, "Oh, kalau saya menjadi seorang manajer, mau menjadi seorang, orang yang memang menjadi tahap seorang manajer yang berkomunikasi dengan banyak orang, berarti saya harus banyak ahli dan harus banyak tahu." Nah, itu kenapa prodi manajemen menjadi salah satu unggulan untuk bisa kita prioritaskan kalau kita bisa pikirkan bagaimana menjadi seorang yang bisa memikirkan, "Oh, kalau saya nanti harus tahu banyak mengenai keuangan, tahu mengenai, resiko bisnis, atau mengenai seorang menjadi, marketing," gitu ya, kita bisa dapat di prodi manajemen. Dan saat ini bisa bangga kita bilang manajemen itu sekarang untuk bisa peringkat di, Aun QA dan SBC dan juga, QS ranking kita, seperti itu ya. Oke, mungkin menyambung sedikit Ibu dari tadi yang sudah Ibu jelaskan, kan tadi di manajemen itu ternyata banyak ya Ibu bidang-bidangnya kan ada beberapa ya. Khususnya kalau di Atmajaya kita manajemen tuh ada bidang apa saja sih Ibu? Kita nggak bilang bidang ya, kita bilangnya peminatan. Setiap peminatannya kita di sini saat ini, kita ada 4 peminatan. Ada marketing, itu di mana mahasiswa dipelajari bagaimana seorang brand manajemen gitu ya. Ada juga mengenai, perilaku konsumen seperti itu. Jadi mainnya ya dunia marketing. Nah lalu kedua kita bicara keuangan. Keuangan itu bagaimana kita resiko keuangan, terus juga bagaimana investasi, pasar modal gitu ya. Yang ketiga kita bicara manajemen sumber daya manusia, gitu ya, manajemen sumber daya teman-teman kalau misalkan nanti masuk manajemen, ada peminatannya banyak nih. Lalu manajemen sumber manusia kita belajar bagaimana apa ya, berkomunikasi dan bagaimana menggali talenta dalam suatu organisasi. Jadi spesifik ke situ. Yang terakhir ada bisnis. Jadi teman-teman yang punya jiwa-jiwa bisnis dari awal gitu ya, "Aduh saya tuh kayaknya pengen coba-coba buka usaha sendiri," kita bisa masuk ke sini juga. Nah di sini kita belajar bagaimana memulai suatu usaha di mana berbasis startup juga. Nah, tapi yang menarik adalah karena memang kurikulumnya saat ini sebenarnya setiap semester kita pasti di apa namanya, koreksi ya, apa, dievaluasi istilahnya. Nah, ternyata pada kebutuhan pasar dan tren itu udah mulai bergeser nih. Pasti Jen tahu yang namanya digitalisasi. Nah, oleh kenapa, pada mungkin ganjil ya, ganjil 2025 nanti, kita mulai kurikulum kita semuanya akan mengarah ke digital bisnis di situ. Nah, itu kenapa semua peminatan itu akan bergerak ke arah digitalisasi, seperti itu, teman-teman. Jadi jangan takut bahwa Atmaja ketinggalan dan si manajemen nggak ke arah ke digitalisasi, seperti kita pasti arah ke digitalisasi, seperti itu. Ya mungkin buat teman-teman yang dalam hati bertanya-tanya sebenarnya Atmajaya tuh ada nggak sih nanti yang masuk ke dunia modern digitalisasi? Terjawab ya teman-teman berarti Betul. di semester yang baru ini, semester ganjil apalagi kalau kalian calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru gitu yang nantinya akan sudah berganti kurikulum ya Ibu, mengikuti kurikulum terbaru yang sudah terintegrasi dengan mata kuliah yang lebih digital. Digitalisasi ya. Oke, nah mungkin kalau tadi kita udah bahas nih dari bidang peminatan ya, peminatan yang ada di program studi manajemen. Dari Kak Mary sendiri nih yang menjalani sebagai mahasiswa 3,5 tahun ya Kak, manajemen. Apa sih Kak yang dirasain selama Kakak kuliah di manajemen? Ada nggak sih pengalaman yang kayak seru atau nggak terlupakan gitu selama kayak, "Oh ternyata kuliah tuh seru loh di manajemen." Ada nggak Kak? Kalau ngomongin pengalaman nggak jauh-jauh dari kegiatan organisasi, ya Gaby. Jadi, ketika aku kuliah nih 3,5 tahun, aku selalu mengikuti 2 kegiatan organisasi. Pertama, himpunan himpunan, mahasiswa ekonomi jurusan manajemen HIMEM, dan juga yang satu UKM, Atmajaya Consulting Community. Nah, jadi 2 organisasi ini mengasah skill yang berbeda. Kalau misalnya HIMEM itu lebih ke social skills ya. Kita harus bisa kerjasama sama teman-teman yang lain, terus harus bisa, public speaking juga sama pihak-pihak eksternal karena misalnya untuk kerjasama gitu ya, untuk kerjasama program kerja. Kemudian kalau untuk Atmajaya Consulting Community yang diasah adalah lebih ke technical skills-nya, which sangat membantu aku sih di kerjaan aku saat ini. Karena, literally dulu tuh bener-bener dilatih untuk menjadi konsultan. Jadi diberikan business case dari klien yang sesungguhnya dan di situ kita dalam, bentuk tim harus solve business case itu dan presentasi ke klien. Itu basically yang aku lakukan juga sekarang di Deloitte. Jadi, itu sih pengalaman.
kuliah di Atmajaya di prodi manajemen yang aku mau. Berarti nyambung lah ya Kak, ternyata selama ini yang didapat ketika kuliah pun meskipun nggak selalu dari kelas, bisa juga dari organisasi itu bisa ternyata di-apply di justru ketika kita kerja malah nyambung banget. Tapi menarik nih Kak, aku pengen bahasin tadi tentang Atmajaya Consulting ya, ACC kan ya kesingkatannya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kak, dulu tuh waktu Kakak di consulting kliennya dapat real itu kan ke deal klien ya Kak? Dapat dari mana sih Kak kalau boleh tahu klien-kliennya? Atau klien apa sih yang pernah Kakak handle? Kalau waktu itu aku kebetulan fashion business gitu sih. Iya, jadi benar-benar, online shop yang iya jual clothing pieces ya online aja ya tapi dan dia datang ke kita dengan bisnis problemnya mereka dan kita di situ bertugas untuk bikin bisnis strategi yang baru. Oke, dan itu ada mentornya ya biasanya? Betul. Oke, buat teman-teman mungkin yang penasaran nih, ih kok keren banget sih kalau mau join mungkin siapa tahu ada mahasiswa baru yang udah daftar gitu ya, Ibu. Boleh banget dilirik ya organisasi ini berarti ya, Kak? Tapi selama Kakak kuliah nih selain tadi mungkin dari organisasi ya, dari ACC terus juga dari Himem, ada nggak sih Kak fasilitas kuliah di Atmajaya yang membantu banget nih selama Kakak kegiatan belajar di sini? Mungkin dari tenaga pengajarnya gitu? Kalau ngomongin fasilitas, ya nggak jauh-jauh dari dosennya sendiri ya, itu yang in touch langsung sama kita pas kelas. Dari dosennya itu, di setiap kelas pasti bukan cuman, nontonin PPT doang atau nontonin presentasi, tapi memang dosen-dosen di Atmajaya ini udah nge-encourage student untuk aktif aktif engaging di kelas, untuk diskusi, dan bahkan ada beberapa kelas juga yang, bener-bener presentasi aja presentasi dan diskusi antar tim dan dengan dosen. Jadi di situ kita memang dilatih untuk berani ya menyuarakan opini kita, berargumen, berdiskusi, which will be very helpful di professional karir nanti. Iya, apalagi Gitu. skill public speaking-nya ya mungkin dari Betul. Bu Dini, apakah menerapkan juga hal yang sama nih Bu di perkuliahan? Karena kan, style dosen bisa beda-beda ya Bu. Kalau Bu Dini sendiri gimana Bu? Oke, kalau misalkan saya garis besar dulu ya, kalau secara garis besarnya adalah sebenarnya Atmaja sekarang sistemnya fun learning. Fun learning itu di mana dosen itu nggak cuma duduk tadi seperti kata Jane bilang, sebenarnya kita banyak sekali yang harus update, apalagi dunia sekarang cepet banget ya informasi ya. Nah, pasti kita mulai dari diskusi interaktif dulu tuh. Interaktif, terus kita diajak ngobrol, biasanya per bab itu nanti diskusi tuh ada topik apa, nanti diajak dipancing. Sebenarnya ini topik apa sih yang menarik gitu kan. Nah, ketika diajak dipancing gitu ya, sebenarnya lagi menuntut keaktifan dari mahasiswa. Dari tiap mahasiswa biasanya kan kalau mahasiswa tuh diam-diam dulu ya nggak sih Jane, ya kan ya gap ya, Malu-malu, malu-malu jaga ya kan, image gitu kan di depan teman-teman baru, depan iya, dosen baru. ini apa sih nih anak nih kayak berusaha apa sih gitu kan ya. Tapi kita kelihatannya ini enggak sih santai aja ya kan ya. Terus nanti apalagi dengan gaya-gaya bahasa di mana sekarang tuh kayak santai-santai kan nggak harus kayak resmi-resmi banget kan. Nah akhirnya digali tuh biasanya tuh udah mulai ketarik dikit gitu ya. Apalagi nyangkut-nyangkut Korea-Korean fave gitu kan. Udah mulai kan, nanti mereka cerita tuh, udah cerita udah mereka lalu nanti ketika sudah mulai terpancing, sudah tahu isunya baru kita kaitin sama teori, biasanya kayak gitu. Nah base teori ini apa? Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalnya perkuliahan itu kan dasarnya adalah bagaimana kita mengenal teori, jangan sebenarnya teori itu kan seperti kayak panduan ya, buku panduan yang kalau misalkan kalau kita nggak tahu sama sekali kita blank, kita nggak tahu arah kemana. Tapi kalau teori kita tahu baseline-nya, lalu kita harus tahu apa yang kita lakukan. Nah seperti itu, jadi kita tahu kasusnya lalu kaitin sama teori. Nah, dari beberapa di Atmajaya itu yang kita terapin di prodi manajemen, nggak cuman ketika kita tahu bagaimana teorinya, nanti kita feedbacknya, dosen akan memberikan feedback. "Kamu salah ya?" "Enggak." Tapi, "Oh, gini loh, sebenarnya" sebenarnya nggak ada kata salah sih ya. Mereka hanya tersesat aja nggak sih? Ya, Tuh. bukan jalan situ loh, jalannya ke sini ya kan ya. Nah, kalau jalan situ entar bentuknya begini nih, biasanya mereka arahnya beda, jadi kita kasih arahnya beda. "Oh, gini loh, sebenarnya teorinya seperti ini." Lalu ketika mereka sudah tahu dapat feedbacknya, lalu mereka biasa presentasi tuh. Presentasi, mereka kasih tahu. Nah, apalagi sekarang dibantuin banyak AI ya, banyak AI. AI itu sangat membantu bukan sebagai soal kita copas 100% enggak, tapi kita tahu bahwa AI sangat membantu sebagai panduan mereka untuk tahu, "Oh, ini loh dasar konsepnya." Dan dia harus lagi baca lagi ya kan, baca teorinya, baca lagi update terbarunya, lalu mereka presentasi. Sehingga kita mereka presentasi, nanti mereka mulai ada interaktif tuh, interaksi. Nah, itu kenapa itulah yang diterapkan di manajemen sekarang. Itu ya, Jen, ya. Paling nggak jauh beda ya, Jen, cuma bedanya sekarang nggak ada AI. Iya sih, kalau dulu nggak ada AI, sekarang ada, ya kan. Tapi biasanya sama aja. Jadi ketika dipancing, diskusi, dasar teorinya gitu kan ya, lalu baru diskusi dengan teori, baru mereka presentasi. Biasa seperti itu ya, Jen, ya? Iya, Kayak gitu. Enggak mau nambahin, Jen? selain itu sekarang udah make Moodle juga ya, Bu? Ya, Moodle. Wood learning ya, TIS-nya e-learning, betul betul, e-learning.
Jadi buat teman-teman nih mungkin yang bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya Moodle nih apa ya, Kak? Nah, Moodle tuh teman-teman adalah fasilitas dari web, untuk online lebih online school gitu ya, Kak. Mhm. Jadi yang digunakan oleh mahasiswa Atmajaya juga dosen pengajarnya nih. Jadi kalau misalnya kita dapat materi pembelajaran atau dapat tugas, nah itu biasanya dimasukkan ke Moodle, nanti semuanya bisa akses. Kurang lebih Moodle tuh seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya pembelajaran kita juga cukup fleksibel ya, Ibu, nggak cuman buku aja di kelas, tapi kita juga bisa secara online gitu ya? Iya, betul. Kita Kurang lebih. juga benar, kita juga punya platform Teams ya. Betul Iya, betul punya platform Teams. Beberapa project juga kalau sekarang ujian UTS-nya atau UAS-nya nggak harus kumpul paper ya. iya. Langsung submit aja Teams, ada deadline-nya udah bisa sih. Kayak mempermudah ya, paperless juga gitu, seperti itu Bener sih. bener setuju. Saya sendiri kan sebenarnya anak ilmu komunikasi ya, Ibu. Saya, dari semester 3 malah, dari semester 3 itu kita udah mulai project, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya juga apakah kita tuh ujian selalu on paper, datang ke kelas, merenung gitu di meja, enggak ya. Sebenarnya kita malah banyak yang cukup interaktif ya, Bu. Iya, betul. Tadi seperti yang Ibu Dini juga bilang, dunia kita kan sekarang dinamis, anak-anak tuh cepet bosen, attention span-nya ya kalau Iya, bilang tuh sekarang sangat singkat. Jadi dosen tuh juga sebenarnya aktif untuk mencari cara gimana sih caranya bisa menarik perhatian mahasiswa gitu ya, Bu. Salah satunya lewat online learning, terus lewat tadi UTS pun kita diganti project. Waktu itu saya juga banyak sih yang kayak kita project-nya jadi bikin berita, bikin perusahaan, branding. Jadi sebenarnya cukup fleksibel ya kalau dunia pengajar sekarang ya. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ini masih berkaitan juga. Bagaimana sih, Bu, program studi manajemen mungkin dari dosen-dosen yang juga kurikulumnya ya, Bu, mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi tantangan di dunia kerja? Kira-kira, ada pembekalan terkait problem solving atau leadership nggak sih, Bu, selama kita belajar di manajemen itu? Atau mungkin nanti kalau Kakak ada tambahan nih yang langsung mengalami gitu kan, boleh. oke, sebenarnya kalau pembekalan pertama kita, dari secara mata kuliah biasa ya, Mhm. seperti kita tahu bahwa kita punya pembekalan seperti mata kuliah manajemen keuangan, manajemen strategis gitu ya. Cuman ada beberapa tambahan yang kita sesuaikan seperti adanya paling penting ada project management. Saya mungkin nanti mau nambahin dari Jane juga project management dan pengalaman Jane ya project management. Kedua yang adalah data analytics sekarang penting banget tuh, data analytics. Terus kedua adalah machine learning dan artificial intelligence juga perlu. Dan semua itu kita gabungkan kita terapkan ke beberapa mata kuliah. Kita bikin menarik, jadi blended tuh. Jadi kita berusaha seperti ada satu mata kuliah teknologi finansial, itu bagaimana memahami, bagaimana juga pakai data analytics-nya juga. Nah itu kenapa, saya nggak bilang bahwa beberapa mata kuliah itu teori-teori aja, tetapi kita berusaha menggabungkan, beberapa teknologi yang bisa diterapkan di dosennya dan di kemahasiswanya bisa juga hands on, seperti itu. Nah mungkin kalau project management saya akan minta Jen untuk jelasin ya project management di perkuliahan dan juga di kuliah dan di kerja itu Jen ya. Iya. Mungkin bisa tambahin seperti itu Jen, monggo Jen. Iya, mungkin kalau dari pertanyaannya Gaby dulu, gimana sih peran universitas mempersiapkan kita untuk masuki, dunia kerja gitu ya. Sebenarnya banyak banget, tadi mungkin dari Bu Dini udah dibahas dari sudut pandang mata kuliah, tapi kalau dari aku bisa tambahin dari organisasi tadi ya. Leadership itu sangat diasah sih karena kita harus take ownership of the program kerja yang kita handle ketika di organisasi. Dan selain itu, universitas itu sangat mewadahi, sangat mensupport mahasiswanya untuk ikut program magang. In fact Atmajaya khususnya prodi manajemen itu udah banyak banget berpartner dengan perusahaan-perusahaan gitu ya dari consulting, startup, sampai banking itu juga ada yang kerjasama. Sehingga mahasiswa jadi lebih mudah nih untuk tersalurkan masuk ke program magang kayak gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan, Bu Dini, untuk project management sendiri, memang untuk core skills-nya manajemen project mungkin bisa dipelajari dari mata kuliah ya. Tapi selain itu teman-teman juga harus proaktif nih untuk, ikut kelas-kelas sertifikasi gitu kali ya. Misalnya, gimana sih cara pakai tools-tools project management, misalnya kayak Jira, Confluence, kayak gitu. Itu tools yang, perlu kita kuasai untuk bisa nge-manage project di perusahaan. Karena manage project perusahaan itu kan besar skopnya teman-teman. Harus, engage sama beberapa division dalam satu waktu yang sama. Jadi dan tiap divisi itu punya tugas yang berbeda-beda, sehingga butuh tools untuk nge-navigate project tersebut, itu sih. Oke, mungkin saya mau nambahin juga dari Gen Z terus, satu ingat juga, ternyata di sini tuh kita, mungkin tahu teman-teman tuh Coursera nggak ya? Coursera, Coursera, yes Coursera yang di mana kalau Coursera. kita harus apply itu ratusan harganya ratusan ya. Nah kalau kita masuk Atmajaya kita bisa free dapat itu. Dan terutama di manajemen pun Yes, dipakai ya, dipakai, dalam iya pelajaran? memang. Jadi ada beberapa, memang mata kuliah memang menerapkan harus lulus Coursera. Ya, jadi kalau memang ada sertifikatnya itu bisa di-apply, udah banyak banget teman-teman di Atmajaya itu meng-apply sertifikat dan langsung di-upload di LinkedIn. Nah itu dipakai tuh di Coursera. Jadi misalkan contohnya ya mata kuliah digital, manajemen produk digital,
Itu beberapa mata kuliah, lalu nanti ada satu sesi di mana mereka harus mengambil manajemen produk digital di sisi Coursera-nya. Gitu ya, di Coursera, lalu mereka selesai, mereka upload sertifikatnya, dan itu bisa juga di-upload di, LinkedIn. Pertama itu. Kedua seperti, design thinking, itu mau materi cerai juga, design thinking mereka juga bisa untuk, apply di Coursera. Itu mereka nanti udah selesai Coursera-nya, itu masuk salah satu penilaian juga di mata kuliah, sertifikatnya bisa langsung di-apply tuh di, LinkedIn, di-upload di LinkedIn. Nah seperti itu teman-teman. Jadi, salah satu digital learning nggak cuma dari Moodle aja, tapi dari Coursera yang di mana ya kalau misalkan kita apply sendiri pribadi Iya. individual itu kayaknya lumayan ya harga Pricey. course-nya pricey juga ya. Betul. Apalagi mungkin kalau mahasiswa, apalagi kalau merantau kayak aduh keluar duit Iya, kayak betul. berat gitu. Dan Coursera itu kan universitasnya lumayan gede-gede ya. Iya. Dari luar negeri dan juga pengajarnya dan apalagi materinya cukup up to date dan sangat relate sama dunia industri. Nah itulah kenapa Coursera kita gabungkan juga di mata perkuliahan kita kayak gitu, Gaby. Ya, jadi sebenarnya benefitnya banyak ya Bu. Selain kita tadi belajar dengan digital, nggak cuman bosen nih mungkin anak-anak offline di kelas Iya, secara interaktif, baca betul. materi, kita juga bisa secara online melalui Coursera udah dapat nilai, dapat sertifikat juga Betul. dan bisa dipajang di LinkedIn. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan juga menyambung sih Ibu, menyambung dari Kak Mary, menyambung dari Ibu juga. Tadi kan sempat kesinggung tuh Kak tentang magang ya. Nah, sebagai mahasiswa Kak, mungkin kan kadang kita mikirnya, aduh sekolah aja udah sibuk banget. Nah, terus ini Kakak ditambah magang juga. Gimana sih Kak? Ada organisasi juga tadi ya. Gimana sih Kak kalau dari Kakak sendiri pengalaman waktu itu cara nyimbangin antara kita harus magang sama harus kuliah? Oke, balik lagi, nggak bosan-bosan aku bilang kuncinya adalah manajemen waktu. Nah, di situ kita memang harus nge-manage our time wisely sih teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya banyak kegiatan kayak aku tadi ya ada organisasi, maintain GPA juga, terus aktif magang, terus mungkin ada ikut lomba atau misalnya lagi daftar beasiswa. Nah, itu memang butuh effort yang cukup banyak ya. Jadi memang, harus, diakui memang mungkin waktu mainnya akan berkurang, tapi trust me trade off-nya itu sangat worth it ya. Yes, Dengan yes. kita ikut program, pertukaran pelajar, magang, GPA-nya oke, organisasi ada, itu akan sangat menunjang ketika nanti mau mendaftar kerja. Nah, jadi gimana sih cara manage waktunya? Ya nyusun skala prioritas. Jadi kalau aku dulu ketika kuliah aku udah bikin timeline atau roadmap gitu ya. Jadi untuk, semester pertama aku fokus misalnya dari GPA. Untuk semester kedua aku fokus organisasi, semester ketiga aku mulai masuk ke ACC, semester 4 aku daftar beasiswa. Jadi setiap semester itu udah ada timeline-nya kayak gitu, Goals teman-teman. besarnya apa gitu Betul, kira-kira? betul. Oke, menarik menarik. Mungkin ini buat teman-teman yang akan menjadi calon atau mungkin ada yang udah daftar di sini, ini bisa dicatat untuk jadi, tips and trick ya teman-teman ketika nanti kalian masuk kuliah biar nggak bingung lagi, kira-kira apa sih yang harus dilakukan kalau kita jadi mahasiswa. Jadi apapun yang kalian lakukan tuh nanti udah terjadwal gitu goals-nya, mau ini mau itu tuh udah nggak bingung gitu lah ya Kak. Jadi lebih ke kita menyusun skala prioritas mungkin ya kita bilangnya. Oke. Terus, kalau misalnya dari tadi kan sempat kesinggung juga tentang magang, terus tentang ACC juga ya. Ibu saya mau tanya, kalau dari program studi manajemen nih, manajemen itu kan termasuk salah satu yang luas ya, bahkan tadi kalau kita lihat balik lagi ke CV-nya Kamendi, Kamendi ini yang sekarang justru konsultan audit teknologi di cyber security ya, padahal dulunya manajemen. Nah, dari prodi sendiri tuh mendukung nggak sih Ibu, mempersiapkan nggak untuk mahasiswanya tuh bisa bekerja di industri kreatif, teknologi, atau bahkan startup? Memungkinkan banget nggak sih, Bu? Banget sih sebenarnya ya, saya bilang banget. Karena saya bilang tadi pertama dari mata kuliahnya udah bisa sesuai dengan teori-teori yang bisa diterapkan di industri. Kedua adalah kita punya proyek program yang relate dengan industri seperti magang. Magang itu, beberapa perusahaan yang udah kita siapin seperti BCA, itu juga bisa kerja bareng ya. Kalau misalkan dari sisi, student exchange kita udah kerja bareng dengan beberapa universitas luar, seperti, Monash University gitu ya, Tonghai dari Taiwan, Hanyang dari Korea, mungkin yang mau nyusul ke Korea, bisa kan ya. Apalagi yang mungkin itu tadi into Korean gitu ya, Nah, Bu? Korean Wave ya gitu ya, atau yang terakhir itu Spamanza di Itali ada Sapienza University. Nah, mungkin akan lebih banyak lagi tahun ini gitu ya, karena kan dari prodi juga kerja kerasnya gimana menyalurkan mahasiswanya untuk bisa kerja bareng. Lalu kedua juga nggak cuman hanya, dari student exchange, kita punya program namanya SEKIP, Social Entrepreneur ya, program international program. Nah, itu juga mungkin Fendi pernah cerita ya SEKIP. Nah, Fendi juga lulusan pernah SEKIP ikut. pertama kali tuh ya. Betul, Nanti batch cerita ya. pertama. Nah, batch pertama. Iya. Grace baru fresh banget, Nah, baru program jadi iya. Kakak Nah, masuk. betul. Oke. Brief dulu juga SEKIP itu merupakan salah satu program andalan dari kita prodi manajemen di mana kerja bareng dengan universitas ternama di luar, pertama dengan Monash, kedua dengan Jindal University, lalu dengan SMU,
Singapore Management University, juga ada beberapa, universitas lain yang memang tiap tahun mereka update, ada yang keluar masuk gitu, tapi yang memang settle 3 ini. Nah, di situ programnya kita 2 minggu program gitu ya, di luar dari perkuliahan, dan perkuliahan ini kita kerja bareng lintas global ya, lintas culture ya, Betul. Jane. Kita kerja bareng dan satu kelompok itu gabung dari beberapa univ, nggak Betul. cuma dari Atmajaya aja. Jadi teman-teman prodi manajemen gabung sama univ, anak mahasiswa dari univ, dari Monash, dari Jindal, dari SMU, untuk bisa ngobrolin tentang social, entrepreneur. Jadi untuk bagaimana bareng-bareng ngatasin permasalahan sosial dan mereka akan keluar secara solusinya gimana ya, Jen, gitu. Dan, uniknya mata kuliah ini ternyata juga wajib di perkuliahannya mereka, dan kita sebagai salah satu untuk, konversi untuk beberapa mata kuliah. Nah, itu menarik ya, jadi bukan hanya mereka belajar bagaimana caranya ngatasin, teori aja, tetapi mereka bisa bekerja bareng dengan lintas culture dari CGP ini. Nah, mungkin Jen bisa cerita nih, saya sebagai jadi yang pertama batch pertama Jen, itu gimana Jen? Silakan Jen. Seru, tapi lumayan challenging juga. Iya, karena waktu itu aku kalau nggak salah masih semester 2 kalau nggak 2 jalan ketiga deh kayaknya. iya, Iya. semester 2 jalan ke-3. Jadi masih cukup baru ya ke dunia universitas. Terus tiba-tiba harus, in touch sama foreigner ya, sama mahasiswa dari Aussie, mahasiswa dari India juga ya. Secara online ya, tapi ya online. Kan ada beda waktu ya, kita harus Iya, jadi harus, bener-bener, gimana ya, harus obrolin nih kapan waktu yang tepat untuk meeting, untuk diskusi kayak gitu. Nah sebenarnya, projeknya tuh seru banget sih Bu, karena kita kan bener-bener disuruh kita udah di-assign SDG apa sih tim kita fokusnya. betul, Kita permasalahan sosial ya. iya, kita fokus untuk solve SDG yang mana. Nah dari situ, eee Eee, creativity itu sangat diuji ya. Jadi banyak sekali approach, solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dari kita berempat atau berlima ini satu tim harus menyamakan nih. Jadi Nah, mau beda pikiran, pikirannya beda mana? keinginan, beda Betul, solusi ya nggak sih? betul. Betul betul. Mau, solusinya tuh seperti Betul apa. betul. Nah dari situ ya balik lagi diasah ya teamwork, public speaking, dan juga keberanian juga ya basic. Interaksi. Bagi kultur ya. Betul tuh. Karena Kultur betul. karena mungkin banyak nih teman-teman yang masih kayak ragu, "Aduh ragu deh ngomong bahasa Inggris, nanti, salah grammar atau salah ngetik." Iya sebenarnya Betul. iya sebenarnya ya speak up aja sih, speak Bener. up, kasih tahu ide kita gimana, argumen kayak kita gimana, dan mereka sangat menerima kok. Iya, ternyata seperti itu. Betul. Betul. Teman-teman dari, prodi manajemen itu sebenarnya ragu ya, "Aduh kita bisa nggak ya? Nggak bisa." Tapi ketika mereka begitu kita terjunin tuh ke dalam program seperti itu, ternyata mereka ngeliat bahwa, ternyata nggak seserem yang dipikirkan. Dari lintas culture pun mereka belajar bahwa, ternyata mereka juga sama mahasiswa yang punya perasaan yang sama dengan kita, terus akhirnya mereka "Oh ya udah lancar aja," gitu. Bahkan kalau misalkan, language barrier juga nggak masalah ya. Language barrier mereka bisa ngetik, terus mereka juga karena cara online ya, itu nggak masalah. Akhirnya masuk manajemen disiapkan bahwa dicemplungin Iya. dari awal Mau nggak mau berani berani public speaking untuk dilatih ya. gitu ya, Bu. Saya setuju sih, ini kebetulan kalau misalnya di ilmu komunikasi sendiri kan mungkin kita nggak ada ya, Bu, kalau program yang mirip, Secip ya. Tapi kalau misalnya di ilmu komunikasi tuh kita seringnya kita terima mahasiswa inbound pertukaran. Jadi biasanya nih teman-teman kalau mungkin penasaran, ilmu komunikasi tuh kita sering dapat mahasiswa exchange dari Jepang dan dari Jerman, dari Prancis. Malah ini bahasanya kadang mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi ternyata yang kita khawatirkan juga kayak language barrier-nya bisa nggak ya, English kita patah banget, cukup patah banget. Ternyata kita punya concern yang sama, dan ketika ngobrol justru mereka bener-bener asik. Bahkan waktu itu kita bisa sampai ajak mereka untuk ikut acara organisasi, lomba basket dan lain sebagainya. Ternyata sebenarnya kesempatan untuk berkoneksi pun tuh luas dalam pembelajaran ya, Bu. Adik tingkat saya juga saya lihat waktu itu, "Kalian ngapain sih kok Zoom bareng sama bule-bule nih, ngapain sih?" Oh ternyata mereka Secip. Berarti itu berjalannya dari tahun berapa ya, Bu, berarti Secip ini? 2000 berapa sih? 2006 enggak, 2021. 2021 dan berjalan sampai sekarang Sampai sekarang. terintegrasi di kurikulum gitu ya, Bu? Iya betul. Oke. Itu konsistensi, setiap semester pasti ada. Oke, berarti ini benefit lain ya yang kira-kira bisa didapatkan mahasiswa kalau misalnya mereka belajar di program studi manajemen. Gitu. Nah, mungkin tadi salah satunya kan kita udah ngobrol tentang ini, terus tadi di-mention juga tentang ISMA, tentang student exchange ya, Ibu. Nah, Kak Mendy sendiri ini kan, juga termasuk yang penerima ISMA ya, Kak, ya. Boleh nggak sih, Kak, diceritain gimana caranya bisa keterima ISMA dan waktu itu di mana sekolahnya? Oke, jadi mungkin untuk teman-teman SMA yang belum tahu, ISMA itu singkatannya Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ini adalah beasiswa ya dari pemerintah untuk membiayai, mahasiswa S1 untuk, kuliah ke luar negeri selama 1 semester.
Dan, di program ISWA ini teman-teman bisa pilih secara langsung mau universitas ke mana. Ada dari Amerika, Asia, Eropa, Jepang, Cina, semuanya tuh ada. Jadi teman-teman bisa feel free untuk, buka-buka webnya juga ya untuk lihat-lihat. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri sebenarnya cukup straightforward tapi bisa dibilang kompetitif karena ini kan base-nya nasional ya, Gaby. Jadi, semua mahasiswa satu Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke tuh boleh ikut. Betul, dan dari pas batch aku dari, hampir 8.000 plus 9.000 ya yang daftar, yang keterima tuh cuman 1.000. Dan salah satunya Kakak? Betul. Oke. Nah, untuk proses pendaftarannya ya basically mirip-mirip ya semua program beasiswa, diawali dengan tahap administratif nih, jadi pemberkasan. Yang penting di sini adalah esai atau personal statement. Nah, di sini kita harus meyakinkan panelis ya atau, yang akan nge-examine, kita punya esai nanti. Kenapa sih kita tuh harus dipilih? Kenapa kita harus dipilih? Kontribusi apa yang mau kita bawa? Aspirasi kita ke depannya seperti apa? Kenapa kita pilih univ ini? Kenapa pilih negara ini? Itu semua harus jelas. Detail ya? Betul. Dan untuk di tahap kedua nanti akan diperjelas lagi nih apa yang kita tulis di esai. Jadi apa yang kita tulis itu harus dipertanggungjawabkan ya bisa dibilang. Sehingga penting banget teman-teman ketika nulis personal statement itu harus genuine and be truthful to yourself. Teman-teman itu mau cari apa? Apa sih kontribusi yang teman-teman mau dan bisa bawa? Kayak gitu karena semuanya akan diperjelas di interview. Oke. Gitu. Mungkin waktu interview deg-degan gak sih, Kak, waktu itu? Deg-degan sih pasti ya, cuman, kebetulan ya memang di esai sudah ditulis sedetail mungkin sehingga pas interview lebih bearable, Oke. kayak gitu. Diperhadapkan berapa panelis tuh, Kak, waktu itu? Waktu itu aku 2, Waktu itu 2 orang. betul. Oke, terus Kakak akhirnya memilih ke universitas? Pisa di Itali, Oke, selama berapa lama tuh, Kak? 6 bulan, 1 semester. 1 semester ya? Betul, Oh, berarti betul. selama 1 semester ini berarti nanti Kakak konversi SKS gitu ya? Iya, konversi Oke, SKS, berarti Psikologi Manajemen. mata kuliah yang di sini nilainya pakai yang di Itali gitu ya? Betul. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung lagi nih kalau tinggal ke Itali kuliah yang di Indonesia gimana ya? Kalau mamanya tanya lah, "Kak, nanti kalau kamu di Itali kuliah yang di Indonesia gimana?" Nah, Iya, ternyata jawabannya adalah dikonversi ya, Konversi, Ibu, ya? betul. Studi Asia memang kayak gitu programnya. Jadi kita lihat dulu nih, kalau misal studi Asia itu nggak cuman mereka cuman belajar aja, tapi itu ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi nggak dengan di sini, gitu ya. Jadi mereka nggak cuman sit in aja di kelas terus mereka nggak ngerti apa-apa, tetapi mereka lihat ada kesamaan nggak dengan perkuliahan kita, kayak gitu sih. Jadi nggak sia-sia ya, betul. selama di sana kok beda mata kuliah, nggak. Itu kenapa prodi manajemen yang bilang tadi cukup general, di mana kita juga menyesuaikan dan bisa masuk di universitas luar, jadi seperti itu. Ya tentunya yang dikonversi juga mata kuliahnya berhubungan nih. Berhubungan pastilah, masa di sana belajar culture, sini belajar matematika nggak mungkin mungkin kan. kan. Ini bukan jalan pintas Ya tapi untuk bukan lulus. dong. Betul. Iya Iya, pasti di situ. Oke, Kak, berarti kan tadi tuh selama 1 semester ya, 6 bulan Kakak, yang awalnya kuliahnya di Jakarta, ketemunya temannya Indo semua, tiba-tiba pindah nih ke satu daerah yang baru, yang mungkin cukup asing ya, apalagi kan adaptasinya juga Italia itu kan bahasanya mereka juga punya sendiri kan, ternyata nggak semua bahasa Inggris tuh. Ada nggak sih, Kak, pengalaman menarik yang Kakak alamin gitu selama 6 bulan ISMA ini? Tentunya ISMA kalau in two words ya, life changing experience. Jadi emang ISMA itu nggak cuman, kita experience belajar di kelas di luar negeri, tapi juga memperluas international exposure juga ya teman-teman. Jadi bisa ketemu teman-teman internasional, bukan orang Italinya doang, tapi banyak, mahasiswa internasional di sana. Ya in fact anak-anak ISMA itu akan dimasukin ke kelas internasionalnya di sana juga. Iya, dan selain itu, dari culture ya, kita bisa lihat, kebiasaan mereka, makanannya, bahasanya, dan dari lifestyle-nya itu jadi bentuk refleksi juga sih buat kita. In fact tuh, gimana ya, mindset dan lifestyle orang Indo sama orang Italia itu beda banget. Kayak orang Italia itu lebih ke enjoy life dan hustle culture itu nggak segitunya kita. Gitu, dan dari situ jadi banyak refleksi diri aja ya, dan selain itu, ya itu sih tadi memperluas networking juga. Oke, mungkin ada nggak sih, Kak, akhirnya dari pengalaman itu yang Kakak bawa atau terapin nih sampai kehidupan sekarang? Ada ya, yaitu, enjoy life it lasts. Karena Masih muda gitu ya? betul, karena dulu pas aku kuliah memang hustling banget ya, kayaknya nggak mau banget nih 1 semester tuh kosong kuliah doang. Tapi ketika ngeliat mahasiswa di sana kok kayaknya Enjoy. enjoy, iya bener, kayak ya enjoy aja masa-masa kuliah kayak gitu. Ya mereka ada aktif tapi kayaknya nggak segitunya.
kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Iya sih. Jujur aku merasakan ini juga sih sebagai mahasiswa, apalagi maksudnya aku kan anak rantau juga ya, Kakak. Jadi kalau misalnya udah ke sini dibayarin papa mama tuh rasanya kayak nggak merugi, semuanya harus kita coba terus kita kerjain. Kadang sampai begadang sampai apa, yang bingung tuh orang tua sendiri kayak, "Kamu ngapain sih sesibuk itu?" Padahal ternyata kita tuh bisa ya enjoy life sebagai anak kuliahan, ya udah belajar aja secukupnya, berkegiatan secukupnya. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, mungkin untuk Ibu Dini, kita lompat dari Isma. Kalau misalnya Bu melihat sekarang dunia bisnis dan manajemen itu kan cukup berubah ya Bu. Ada nggak sih Bu, yang dilakukan mungkin dari Ibu Dini sendiri mungkin atau dari pengajar juga dosen-dosen yang lain di manajemen yang dilakukan untuk mempersiapkan kita ketika menghadapi perubahan? Apalagi kan dunia kita cukup dinamis dengan anak-anak zaman sekarang, rata-rata berfokus pada digital, terus interest-nya udah beda. Itu ada nggak sih Bu kiat-kiat yang dilakukan? Sebenarnya perubahannya adalah kita udah nggak bisa lagi duduk di kelas ngejelasin satu arah gitu, udah nggak bisa. Itu terasa banget tuh perubahannya. Kalau dulu kita jelasin mereka masih nyatet ya. Kalau sekarang mereka nyatet. Jangan pernah curiga sama mahasiswa yang pegang handphone. Karena mereka itu bukan nge-WA, kadang bukan Instagram, tapi mereka nyatet. Salah satunya saya Bu kadang-kadang. Iya kan? Ya kan? Terus pertama itu. Kedua, juga jangan yang namanya berpikir negatif bahwa mereka megang laptop gitu, karena memang mereka tinggal swipe gitu kan, langsung gitu, ya berubah gitu ya. Tapi kadang kala, apa yang kita sampaikan mereka langsung ngecek, kira-kira ini bener nggak ya? Mereka sangat kritis dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Itu kenapa perubahannya adalah sekarang yang dirasakan sebagai prodi manajemen itu karena memang dinamis, karena memang program itu sangat intens dengan dunia industri. Jadi ketika kita nyampaikan di kelas itu nggak cuma teori, tapi kita langsung dosen harus tuntut pertama harus tahu isu-isu terpenting yang unik-unik, pertama itu dulu sih. Pertama itu, kedua engaging dengan siswa itu penting banget, gitu ya. Karena ketika apalagi tadi kamu, ngomong misalnya, time spend mereka itu pendek. Kita bicara 10 menit dulu itu masih nyambung loh, 30 masih nyambung. Sekarang tuh kayak 5 menit, "Ibu ngomong apa sih?" Gitu kan ya. Ketinggalan. Udah kayak aduh gitu. Nah itu kenapa kadang kita harus pintar jeda ya, jeda di antara kita udah ngomong 15 menit, udah deh kita ngapain lagi nih gitu kan ya. Ice breaking. Ice breaking dulu breaking. gitu ya. Kadang juga nafas kita juga perlu ya. Gimana itu kenapa di ritme setiap dosen untuk ngasih ke mahasiswa itu berbeda, pertama. Tapi kedua yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan mereka nggak cuman teori aja. Kenapa paling penting Jane udah ngerasain banget bahwa kalau ketika teori, saya menerapkan mahasiswa bahwa pentingnya adanya soft skill. Itu ya soft skill. Apalagi sekarang kalau udah mulai masuk semester 7 udah mulai persiapan magang dan skripsi gitu ya. Semester 6 tuh udah mulai ancang-ancang tuh. Kalian mau ngapain sih? Gitu kan. Udah mikir-mikir nggak sih magangnya di mana? Siapin tuh IPK-nya Iya. berapa? Terus mau magang itu magang yang kayak gimana? Apalagi semester 5 kita di sini mulai spesifikasi kepeminatan ya Jen ya. Teman-teman di sini di prodi manajemen itu semester 5 kalian sudah mulai dijalurkan untuk peminatan kalian gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah mulai semester 1 2 3 itu umum, semester 5 teman-teman sudah mulai berpisah nih sama teman-teman yang tadinya satu geng gitu kan ya. Mencar. Mencar nih. Kayaknya jiwa gue di marketing deh. Aduh, gue nggak bisa, gue kayaknya next SDM aja deh. Gue bikin hitung duit, gimana gue keuangan aja. Udah mulai pisah, udah mulai split. Nah, di situ teman-teman udah mulai mikirin jalurnya dan tiba-tiba udah fokus ke magang. Itu karena teman-teman ketika semester 5 udah mulai fokus ke magang, mereka udah mulai mikir IPK mereka berapa yang harus di-achieve, plus tadi soft skill yang harus mereka ikutin. Itu sih teman-teman. Nah, soft skill macam-macam. Kita punya program dari student exchange, kita punya mulai dengan magang dengan magang berkonversi. Lalu juga mulai beberapa program yang bisa ikutin dari seperti seminar-seminar gitu kan ya. Dan juga jangan lupa untuk program UKM-UKM mahasiswa yang harus diikutin tuh. Karena UKM itu banyak banget loh manfaatnya teman-teman. Di sini ada macam-macam ya UKM ya Jen ya. Iya. Ada tadi Jen di consulting group ya. Teman-teman juga ada tadi suka diving, mungkin suka diving, baso kan, iya kan ya. Nah itu juga ada, kalau di sini ada LKMM, KMM, kan. leadership ya Bu? Betul, leadership juga banyak. Nah, teman-teman di situ bisa asah soft skill-nya dan itu yang dipakai ketika mereka persiapan di magang. Pasti penting, GPA penting banget, IPK pasti penting karena kita persiapan semester 6 dan 7, IPK-nya dan soft skill-nya, seperti itu sih teman-teman. Jadi itu kenapa kalau magang persiapannya dari banyak hal soft skill-nya dan persiapan di kelas adalah bagaimana kita mempersiapkan berkomunikasi dengan dosen yang dimana diterapin ketika berkomunikasi dengan atasan juga. Betul, ya kan sisi manner, attitude, ibu profesionalitasnya. Betul. Iya. Diskusi dengan teman kelompok yang suka gak kerja, teman gak kerja juga ada loh nanti di kantor. Iya, betul. Iya kan? Iya. Lo jangan langsung senyum iya. Jen. Relate. Ada beda sesi curhat nanti ya. Iya, nanti ya mungkin aduh. Nah, itu ternyata dinamika kelas itu akan sangat berpengaruh loh ketika nanti siapin di kerja.
ya kan ya, tugas sulit dari dosen, deadline, ya kan, yang tiba-tiba ini dosen kayaknya nggak ada deh ngajari di kelas, terus tiba-tiba di kantor tiba-tiba Pekerjaan sangat umum seperti itu. kayaknya kayak guru bos gua nggak pernah deh ngomongin gua gitu, itu apa ya? Tiba-tiba ada dari temen-temen yang di satu tim nggak kerja nyantai-nyantai, ada loh di kelas kayak gitu. Ada banget. Iya, ya kan, terus koordinasi dengan teman-teman ketika di UKM di mana lintas juga prodi, ada juga nanti lintas juga teman-teman di beda apa namanya tim, komunikasi juga dengan teman-teman diskusi anak beda kelompok untuk diskusi gimana. Nah seperti itu. Jadi hubungan antara di kelas yang dimana interaksi dengan dosen juga enak dan juga dipakai juga di dunia kerja kayak gitu. Oke, mungkin menyambung dari Bu Dini tadi Kak, kan ada Bu Dini sempat mention juga tentang peminatan, terus tentang soft skill. Nah, kalau Kak Mary sendiri nih selama manajemen di semester 5 ngambil peminatan apa, Kak? Aku ambil peminatan marketing. Oke, ngambil peminatan marketing. Kerjanya di mana? Magangnya sekarang apa, Kak? Cyber security. Oh, cyber security ya, oke. Jadi umum ya, menarik kita udah banget ya. settle di sini umum Iya, ya. menarik jadi banget nggak- Ibu ya dari betul, manajemen. betul. Bahkan mungkin Ibu sebagai dosen juga kaget nggak sih, Bu? waktu Enggak. pertama kali? Oh, enggak. Enggak kaget. Enggak Oh, kaget apa banget. ini? Apa ini udah hal yang umum Enggak. terjadi? Umum, iya umum. Oh, Sangat oke. umum. Karena kita pikirin deh, sekarang coba deh, kalau kita pikir kita banyak lagi atau manajemen magister manajemen kan. Kalau magister manajemen itu kan sebenarnya banyak banget anak-anak dari yang enggaknya lulusannya cuman ada manajemen aja. Teknik masuk manajemen, magister manajemen, ya nggak sih? Bahkan dulu waktu S2, kedokteran pun teman saya kedokteran, ambil manajemen. Bahkan teknik perminyakan masukin manajemen. Terus pikir-pikir kenapa nggak dari S1 aja sih manajemen? Manajemen. Nggak sih? Ya kan? Nah itu kenapa ketika Jen bilang tadi manajemen, terus dia masuk IT itu saya nggak kaget. Karena sebenarnya dari segi program studi dan mungkin materi yang dipelajari itu cukup general ya, memang sih bisa mencakup dan dibutuhkan di mana-mana saya semua lini industri. Oke, mungkin saya penasaran sih personally gimana sih cara ceritanya Kakak bisa dari manajemen terus akhirnya magang di Deloitte nih dan di sampai posisi yang sekarang jadi in charge di cyber security ya full time. Boleh Kak? Mungkin gini ya, first of all bener banget tadi kata Bu Nini bahwa memang manajemen itu bisa masuk ke semuanya. Nah, itu salah satu advantage manajemen. Iya, itu yang juga membuat aku nih kenapa consider pilih manajemen sebagai major aku karena aku mau options aku banyak. Kayak gitu. Dari manajemen ini sebenarnya bukan cuman ngebelajarin sesuatu yang ekonomi gitu ya. Tapi kayak aku kenapa bisa masuk cyber security karena aku menguasai manajemen risiko. Oh, Ya risiko itu ada iya, manajemen risiko itu berarti salah satu mata kuliah gitu ya kayak waktu itu cari jangan resiko. Jadi dari risk management itu berhubungan juga sama cyber security. Karena intinya pekerjaan aku sebagai konsultan adalah gimana sih untuk memanage resiko yang mungkin dihadapi sama klien aku. Tapi bidangnya cyber security. Makanya namanya IT audit. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari manajemen itu bisa banget masuk ke semuanya. Itu. Kenapa teman-teman harus pilih manajemen? apalagi mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung atau kayak kebanyakan interest mungkin ya kayak ini pengen nyoba ini pengen nyoba itu tapi takut ternyata jurusan kuliah cuma menjurus satu, better berarti di manajemen ya karena soalnya kita belajar dan semua lini industri butuh ya Bu untuk manajemen. Oke, menarik, ini menarik banget sih. Terus satu lagi nih Kak, aku pengen tanya, mungkin tadi kan Kakak sempat mention juga di semester 4 itu Kakak udah plotting bahwa mau ngambil beasiswa nih. Nah berarti selama ini kan Kakak ISMA iya, terus magang iya, beasiswa juga iya berarti Kak? Iya. Oke, boleh dijelasin nggak Kak, beasiswanya waktu itu dapat apa Kak? Berprestasi Ibu Kak Mary ini? Untuk beasiswa Atma Jaya nih untungnya banyak banget iya. beasiswanya. Jadi kalau kita nih udah masuk ke Atma Jaya bisa banget tinggal milih aja nih mau daftar beasiswa yang mana. Betul. Nah, salah satunya aku dapat adalah beasiswa Bank Indonesia. Oh, betul. Aku juga Genbi baru Kak. Oh, gitu. Jadi Iya kan ngerasain kan? Iya. Iya betul. Semester 4 memang ya kita Iya ya. betul. Terus Betul. gimana tuh Kak? Nah, untuk DNB ini sendiri sebenarnya cukup straightforward juga ya Hibi pendaftarannya. Core-nya tetap tadi di personal statement sama interview gitu. Nah, di personal statement itu memang harus diperjelas kenapa harus kita yang dipilih. Iya betul. Kayak gitu kita istilahnya harus nge-persuade ya si interviewer kenapa sih harus kita dibandingin di antara semua pendaftar yang ada kenapa harus kita yang dipilih. Iya, karena itu di banyak kampus juga ya Kak. Betul. Apalagi interviewernya dari staff PI-nya langsung ya psikolog pertama kali denger udah keringet dingin. Beneran ini interviewnya sama staffnya langsung, ternyata sama staffnya langsung ya. Tapi Kakak waktu itu ada gak sih Kak tips untuk kayak apa yang Kakak persiapkan gitu selama mau interview? Untuk interview kuncinya satu ya, jujur. Oh iya benar. Dari hati ya, dari hati itu tulus. Betul, harus genuine and
truthful, harus transparan gitu sama interviewer. Karena interviewer itu akan nge-challenge kita ya. Iya, betul betul. Kayak ketika dia bertanya, "Kenapa nih, Bank Indonesia harus kasih kamu beasiswa?" Kalau jawabannya itu jawaban yang terkonsil, itu akan ketahuan sama si interviewer. Apalagi psikolog langsung ya. Betul, dan itu akan di-challenge abis-abisan. Jadi daripada, kita, ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, kita nggak, jujur, itu akan di-challenge, dicecer terus sama interviewer-nya. Itu sih. Iya sih, benar. Waktu itu juga sebenarnya kan kalau aku mungkin kalau Kak Mary dari manajemen kan masih dapat ekonomi juga ya. Mungkin kalau misalnya ditanya waktu itu kan, aku ingat beberapa pertanyaan tuh cukup tentang ekonomi ya dari interviewernya BI ya, Bank Indonesia. Tapi dari Kak Mary kan masih oke lah, masih dapat nih. Waktu itu aku ilmu komunikasi kita research-nya semalaman ya. Iya, betul. Tapi itu seru banget sih menurut aku. Dan worth it ya Kak, itu kita dapat 4 semester ya waktu itu? Iya, worth it 4 semester dan langsung motong ke biaya kuliah kita. betul. Oke, berarti Kakak kalau gitu Kakak kan lulusnya 3,5 tahun ya? Berarti sampai semester 7 dari semester 4 ke semester 7. Oke, menarik menarik. Nah, mungkin ini kan tadi kan kita sekalian membahas tentang belajar tentang keuangan. Nah, mungkin ada nggak sih Ibu kalau di antara dosen kita yang selain mereka mengajar, mereka tuh juga praktisi di dunia ekonomi? Oh ada, mungkin dari Pak Ignatius Prastyoko, Mmm. beliau adalah ya kan beliau juga, merupakan salah satu board dari OJK. Lalu juga kita punya Bu Filda Yusgiantoro, beliau juga research dari Yusgiantoro Center. Lalu ada Bu, Lina Salim PhD, juga ada Prof Dunita dan memang beliau juga adalah praktisi dari marketing. Lalu juga beliau merupakan asesor dalam Memba. Nah juga terakhir ada Bu Christiana Faradwi Darmastuti dan beliau juga spesifikasi ke bagian keuangan. Beliau juga asesor dalam Memba. Nah beliau-beliau ini memang, selalu update dengan, dunia marketing dan, keuangan ya. Beliau memang, sering berkoordinasi dengan praktisi gitu untuk mengundang praktisi untuk masuk ke dalam kelas. Nah itu teman-teman, di sini di prodi manajemen juga nggak cuma di kelas aja kita dosen sendiri, tapi kita bisa mengundang praktisi untuk bisa datang dan mengajarkan atau bisa mengupdate apa sih yang terjadi di dunia istri saat ini. Bahkan kadang lebih praktikal ya, Bu? Oh iya iya pasti pasti. Misalkan kayak mata kuliah, teknologi finansial, dia ada memang dari praktisi teknologi finansial yang bicara, seperti itu. Waktu itu dengan mata kuliah design thinking, itu juga memang praktisi design thinking yang gimana sih design thinking itu diterapin di suatu industri, biasa di startup tuh, kayak gitu pernah. Lalu juga ada misalkan mata kuliah marketing saat itu Bu Lina juga dari marketing dari, ngundang dari Marketplace kalau nggak salah saya. Itu juga pernah. Nah itulah kenapa kita nggak cuman duduk doang, "Aduh ngeliatin ibu ini lagi," gitu ya, enggak. Tapi praktisi hadir gitu ya untuk bisa diskusi langsung, mereka tanya gitu loh, ada apa sih tren saat ini yang bisa mempersiapkan mereka, bahkan bisa clue-clue nih, kalau nanti magang di sini nih areanya yang bisa kalian dulu pernah diskusi dengan salah satu digital marketing itu juga dari IDEO, mereka kasih clue nih kalau memang nanti mau digital marketing, ini yang disiapin, harus siapin SEO, harus siapin copywriter, content creator, itu apa yang disiapin. Jadi mahasiswa bisa siap. Dan itu yang harus diwadahin sama dosennya. Kalau dosennya nggak tahu kan bingung ya. Nah, dosen harus siapin, ketika mereka siapin dan itu akan diwadahkan dalam bentuk teori-teori dan juga diskusi dalam bentuk kelas seperti gitu. Nah, itu kenapa teman-teman kalau misalkan nanti, nggak cuman hanya magang aja, tapi praktisi juga hadir di kelas kita. Bukan bukan bentuk seminar besar ya, seminar besar itu hal yang biasa ya kalau misalnya kita terapin di kegiatan perkampus yang biasa perkuliahan. Tapi dosen kita juga mengundang praktisi yang ada spesifikasi khusus perkuliahannya, hingga mereka juga bicara khusus untuk beberapa, teori ataupun, masalah-masalah yang mereka hadapi di perkuliahan, kayak gitu. Bener-bener saya setuju Ibu, ini menurut saya salah satu program yang menarik karena kalau saya sendiri di ilmu komunikasi juga beberapa kali kedatangan dosen praktisi, bahkan waktu itu kita sempat beberapa kali company visit, jadi main Ah, langsung iya ke sananya ya, kita Ibu. juga ada iya kita juga ada Boleh, company visit. kalau dari manajemen sempat kemana Bu kalau company visit kalau boleh tahu? Beberapa kita pernah ke ke BCA pernah, BCA juga atau ke PD juga pernah. Nah company Ya visit. ya tujuan justru anak-anak PND kan biasanya tertariknya mau lulus masuk BCA gitu ya, Bu. Dan ternyata kita masuk company visit-nya ke BCA juga. Iya. Oke, berarti ternyata sebenarnya meskipun kita mahasiswa, kesempatan untuk kita ketemu orang-orang yang udah profesional di bidangnya tuh banyak juga ya, Kak? Ibu. Oke, mungkin kalau dari Kak Mary sendiri ada nggak sih, Kak, waktu itu mungkin kelas atau company visit yang pernah Kakak datengin gitu? Kalau pas aku kayaknya company visit belum ya, Bu? Belum, saat itu belum. Iya. Enggak, juga ya kita ya, Oh waktu iya, itu. full Bener, online bener. juga. Online Betul, waktu benar, itu. benar. Kalau aku jadi lebih ke tadi sih karena prodi manajemen itu udah banyak banget kerjasama sama
kantor-kantor sama perusahaan-perusahaan. Oh, jadi lebih ke praktisinya ya kan? Betul. Oke. Jadi mahasiswa tuh bisa dibilang dipermudah juga Bener bener. untuk disalurkan langsung ke perusahaan. Betul. Gitu. Karena waktu masih zaman Jane, masih zamannya Covid, itu kita lebih banyak praktisi yang ke online. Iya, praktisi ke online. Itu mata kuliah e-commerce. Karena aku kan angkatan 2020. Iya, Iya, Covid banget nih. Covid, iya benar. Jadi praktisi kita undang, seminar online juga waktu itu ada kayak hibah itu ya. Atmaja waktu hibah juga ngadain nasional kompetisi. Jadi mostly kebanyakan kita kayak online. Nah, setelah pasca Covid baru tuh kita mulai lagi datang ke sini. Memang ada beberapa, jadi blended akhirnya ya. Kalau praktisi nggak bisa offline, kita adain secara online. Kayak gitu. Kadang mereka mau tiba-tiba mendadak praktisinya, "Aduh nggak bisa nih, saya ada mendadak rapat keluar." Tapi apakah itu berhenti? Tidak. Kita ubah itu ke metode online dan kita bisa diskusi di kelas secara online seperti itu. banyak jalan menuju Roma lah ya Bu, itu istilah. Ternyata online pun tetap menyenangkan kelasnya. Iya. Kehilangan privilege anak-anak yang mungkin offline waktu itu ya. Betul. Oke, menarik sekali, menarik menarik. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini Ibu, saya mau tanya, ada nggak sih Ibu mungkin pesan-pesan motivasi atau pesan-pesan yang meyakinkan mungkin teman-teman yang masih ragu nih kira-kira, manajemen nggak iya, iya nggak iya, udah yakin nggak ya? Ada nggak sih Ibu pesan-pesan yang bisa sekiranya mungkin meyakinkan mereka untuk kayak, "Fix nih, bisa masuk, ayo semangat," gitu? Oke, kalau motivasi pasti diri sendiri, Mhm. tapi saya bisa meyakinkan bahwa sekarang kalau manajemen itu teman-teman yang katanya sulit kerja, itu enggak teman-teman ya, di Atmaja itu waktu tunggunya cukup cepat nih teman-teman untuk bisa dapat kerja, pertama itu. Kedua, kita menyajikan banyak sekali, apa namanya, program yang bisa langsung dari Jaya rasain gitu ya. Ada program student exchange, kita kerja bareng dengan beberapa universitas luar gitu ya. Lalu juga ada program, beberapa magang juga ke beberapa company gitu ya, yang bisa menyalurkan juga mereka dari magang sampai mereka bekerja. Lalu juga kita, diskusi ada interaktif juga secara online, pertama dari pendidikan dengan Coursera gitu ya, program kerjasama internasional dengan Sekip yang bisa di-blended dengan mata kuliah, lalu juga dengan beberapa praktisi, kerjasama dengan praktisi. Nah, jadi jangan takut teman-teman di sini, jangan takut dengan tidak dapat kerjanya gitu ya, karena manajemen ini masalah kita bisa mendapatkan semua teori manajerial yang memang diterapkan di industri. Udah tahu tadi anak manajemen dapatnya IT ya kan ya. Nah, itu kenapa teman-teman juga tadi ada satu alumni juga, dia manajemen sekarang malah dapat pajak loh. Teh. Pajak loh. Oke, cukup nyebrang ke Yondeangan sih. Nah, akhirnya dia pertama, "Akhirnya Bu, saya untung pajak saya dapat." Kalau nggak saya nggak tahu ini pajak. Karena kalau daripada kita beda ya, kalau sama sekali nggak tahu kita dari nol. Tapi kalau kita pernah tahu, kita tinggal ngulang, kita bisa punya baseline. Nah, itu kenapa kita pajak, kita belajar juga di sini. Ekonomi makro dan mikro kita belajar, gitu ya. Dan beberapa perkuliahan yang memang didukung ke arah digital business study. Itu teman-teman, jadi jangan pernah ragu untuk masuk prodi manajemen. Memang namanya sih umum ya manajemen, tetapi kita di sini belajar banyak hal. Keuangan kita belajar, marketing kita belajar, kita juga belajar, bisnis gitu kan ya. Kita juga belajar namanya SDM. Jadi kita blended di sini dan mempersiapkan menjadi seorang manajer dan siap untuk manajerial. Nah, itu dari saya. Jadi jangan pernah takut karena programnya komplit, juga dosen-dosennya juga interaktif, juga kita perkuliahannya juga secara online, praktisinya juga ada, dan magang juga disalurin gitu teman-teman. Jadi jangan takut, itu kalau dari saya. Dan teman-teman pun berjalannya nggak sendiri ya, Oh enggak. dosen tuh selalu mendukung, Oh selalu iya iya, konsul gitu. pasti pasti. Ini dari Kameria ada tambahan? Udah setuju banget komplit ya. Poin-poinnya dari nih teman-teman, mungkin kalau dari aku encourage teman-teman untuk keluar dari comfort zone-nya. Yes, betul. Keluar comfort zone itu apa? Coba apply program-program di luar kampus. Sama Ya, kegiatan Jane. iya Soft betul. skill itu Iya, Iya. iya betul. Iya betul. Yang kayak tadi ya Isma, jangan takut dicoba ya teman-teman. Walaupun Apa aja ambil deh. betul, walaupun itu kayaknya serem ya. Kompetisinya satu Indonesia, Kak. Betul. Tapi dengan usaha, kegigihan dan giat, ya pasti bisa. Pasti bisa. Karena kita nggak pernah tahu, apalagi salah satunya tadi Kak Mary tiba-tiba kepilih gitu kan ya. Setelah melewati proses interview terus nulis esai juga yang penting tadi genuine gitu kan ya. Iya, Jadi kuncinya jangan takut mencoba ya Ibu dan betul. Kakak. Kita udah panjang lebar Ibu membahas ini, ada juga yang udah saya tahu dari adik-adik tingkat saya, mungkin teman-teman juga pasti terbuka gitu kan wawasannya terkait manajemen itu seperti apa ternyata, dan ternyata nggak semengerikan itu. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Kakak waktunya.